Halo guys, kita sekarang masuk ke challenge hari yang ke-17. Kita akan membahas tentang regular expression dan validasi input. Ini adalah teknik yang sering digunakan baik pada defensive security maupun offensive security. Bahkan pada development aplikasi ini juga akan dipakai. Teknik regular expression adalah teknik yang dipakai untuk melihat pattern atau struktur dari sebuah teks. Kita nanti akan mencoba melakukan atau membuat regex atau regular expression pada link ini, regex101.com. Namun kita bahas terlebih dahulu sekarang kegunaan regex pada cyber security. Yang pertama, ini bisa pakai untuk validasi input pada web atau pada apapun yang membutuhkan input. Kita bisa validasi inputnya dengan menggunakan regex. Contohnya, ketika kita mengharapkan user itu memasukkan alamat email pada kolom ini, kita bisa menggunakan regex untuk memastikan bahwa kolom yang disubmit ini adalah kolom adalah nilainya, value-nya adalah email. Kemudian kita juga bisa melakukan filtering karakter pada malware. Nah, ini cocok untuk kalau teman-teman membuat sistem deteksi malware. Kita bisa membuat regex tertentu, kemudian kita bisa pastikan regex tersebut dipakai untuk filtering malware, kemudian malware itu akan terdeteksi oleh sistem kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa melakukan searching pada log. Ini teman-teman apabila menjadi incident response atau digital forensik, teman-teman akan menggunakan regex untuk mencari bukti-bukti serangan pada log. Dan juga kalau misalkan teman-teman juga tertarik pada offensive security, regex juga bisa dipakai untuk mencari celah pada layanan web, contohnya RDoS atau regular expression denial of service. Jadi kita bisa memasukkan regular expression, kemudian servernya jadi lemot. Ataupun kita bisa melakukan regex injection. Kalau misalkan di sana ada semacam database, tapi bukan database, bentuknya adalah file txt misalkan. Nah, itu kita bisa melakukan regex injection untuk mencari ya bahayanya seperti SQL injection lah. Oke, kita akan memulai untuk mencoba regex pada regex101.com. Jadi silahkan dibuka terlebih dahulu. Dan di sini kita udah ada ini ya, udah masuk ke regex101.com. Kemudian di sini sudah ada beberapa alamat email yang akan kita uji dengan menggunakan regular expression. Nah, sebenarnya ya karakter pada ini kita bisa melakukan search pada karakter-karakter ini ya. Kita misalkan ingin memasukkan ini ya, kita mau melakukan search terhadap admin gitu ya. Nah, admin. Di sini ada 3 yang match. Admin, admin, dan admin. Tapi sayang sekali, admin di sini masih sifatnya masih sangat-sangat general. Jadi yang kita dapatkan di sini hanyalah kata adminnya saja. Kita nggak dapatkan satu full baris sampai ke @gmail.com ya. Kita bisa lihat di sini yang kita dapatkan hanyalah admin saja. Supaya kita bisa mengambil seluruh barisnya, kita bisa tambahkan titik. Kemudian kita tambahkan titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, sampai semua karakternya itu kita dapatkan. Jadi di sini ada yang match pertama itu admin@gmail.com dan admin@yahoo.com. Tanda titik ini melambangkan satu karakter. Jadi di sini ketika karakternya ini pas, admin kemudian ditambah berapa karakter titik di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi admin kemudian 10 karakter berikutnya itu terserah. Mau karakter apa aja. Bisa spasi, bisa yang lain. Ataupun bisa tanda baca, bisa angka, bisa huruf gitu ya. Itu adalah titik. Namun sayangnya di sini kita dapatkan match nomor 3 itu tidak full. Karena 10 karakter apabila itu menggunakan Outlook hanya sampai di sini. Tidak sampai ke .com di belakangnya. Oke, lalu gimana ya caranya supaya kita bisa mendapatkan ini sampai belakang? Caranya adalah titik ini coba kita hapus ya. Kemudian kita tambahkan tanda plus di situ. Itu artinya admin titik plus itu admin, kemudian
karakter setelahnya itu karakter apapun gitu ya. Ini adalah kombinasi titik dan plus ya. Kalau tadi kan kita pakai titik banyak ya. Kalau di sini kita buat rekursif. Jadi ada plusnya sehingga sampai akhir. Pokoknya sampai akhir gitu ya. Gitu. Jadi di sini admin@outlook.com dapat. Admin@yahoo.com dapat. Admin@gmail.com dapat. Namun sayangnya di sini ada super ya, super.admin@yahoo.com. Ini tidak dapat supernya, hanya admin@yahoo.com-nya saja yang kena filter. Jadi kita juga bisa tambahkan di depannya seperti ini ya, titik plus gitu ya. Titik plus itu menjadi superadmin@yahoo.com gitu ya. Jadi apapun, mulainya itu apapun, asalkan di tengahnya itu ada admin dan akhirannya apapun, itu akan kena filter. Sayangnya, hal ini malah membuat admin@gmail.com dan admin@outlook.com itu tidak masuk ke dalam filternya. Kenapa seperti itu? Karena admin@gmail.com itu tidak ada karakter sama sekali di depan kata adminnya. Sehingga filternya itu tidak akan masuk ke sana. Jadi kita bisa ganti tanda plus ini menjadi tanda bintang. Tanda bintang itu jadi bisa ada, bisa enggak gitu ya. Apapun karakternya di depan, tapi bisa ada, bisa apa, bisa enggak gitu. Jadi di sini kita dapatkan admin@gmail.com kena filter, admin@yahoo.com, superadmin@yahoo.com kena filter, admin@outlook.com juga kena filter. Jadi hal ini bisa dipakai untuk melakukan search di dalam database misalkan, ataupun juga kita bisa validasi. Misalkan kita hanya ingin mengambil alamat email @gmail.com gitu ya. @gmail.com. Lalu di depan kita bisa tambahkan titik plus seperti ini. Jadi semua yang berakhiran @gmail.com itu akan kena filter gitu ya. Nah, lalu kita juga ada istilah yang namanya anchor. Anchor di sini ya. Tanda ini adalah anchor buat memulai, dan tanda ini adalah anchor di akhir. Misalkan kita ingin mengambil yang tulisannya .com saja, kita tambahkan anchor di akhir gitu. Itu artinya kalau misalkan di sini ada karakter ya AB, di sini nggak akan match gitu ya. Hanya yang benar-benar berakhiran .com aja yang bakalan match gitu. Semua yang berakhiran .com, jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Semua yang berakhiran .com gitu ya, jadi ada super.admin@yahoo.com gitu ya, atau admin@outlook.com, user@gmail.com, dan seterusnya, itu akan kena filter. Tapi di sini apabila ada karakter lain setelah .com itu nggak akan kena filter. Satu baris ini nggak akan kena filter. Inilah contoh penggunaan anchor. Kita juga bisa gunakan yang sama di depan. Misalkan di depan ini kita ingin mengambil yang ada kata supernya. Terus kita titik plus sampai akhir gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan superadmin@yahoo.com dan superuser@yahoo.com gitu. Ini sama ya dengan tadi ya. Dengan tanda dolar tadi. Dolar itu anchor buat di akhir, karet di sini adalah anchor buat di awal. Nah, lalu kadang ada misalkan kayak gini ya, kita ada 5 UPR gitu ya, user@yahoo.com misalkan. Di sini kita ingin ini kena filter juga gitu. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Seperti ini. Jadi di depan itu menjadi kita tambahkan tanda ini ya, square bracket gitu kan. Kemudian kita tambahkan opsi di sini. Opsinya S atau huruf 5. Tapi setelah itu harus upper, dan di belakangnya itu apa saja
gitu ya. S atau huruf 5 di depan. Jadi 5 upper .user@yahoo.com ini juga kena filter gitu. Kita bisa bermain-main banyak dengan regular expression ini. Lalu contoh berikutnya adalah ketika kita menggunakan ini ya alamat URL seperti ini. Ada biasanya kan di depan yang menggunakan www.cyberkarta.com misalkan, atau depannya tidak menggunakan www, jadi langsung cyberkarta.com. Kita bisa melakukan filtering terhadap ini. Kita coba ya. Gitu ya. cyberkarta.com di sini. Tapi di sini yang kena filter hanya yang atas. Gitu, yang atas. Dan ini ya, atau kita buat seperti ini. Yang kena filter hanya cyberkarta.com gitu. Bukan www-nya ini tidak kena filter. Kita lihat di sini hanya cyberkarta.com. Kita bisa tambahkan ini ya karet di sini untuk di depan, kemudian kita www titik gitu kan. Sekarang yang kena filter itu hanya www.cyberkarta.com dan di sini ada grup ya, yang kena filter hanya yang atas. Tanda dalam kurung ini sifatnya itu adalah grup. Kita grupkan www itu. Kemudian grup ini kita buat menjadi optional dengan tanda tanya. Tanda tanya ini adalah tanda untuk membuat itu menjadi optional. Jadi ada atau tidaknya www di depan itu sifatnya opsional sehingga kita dapatkan www.cyberkarta.com dan cyberkarta.com. Di sini ya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita punya ini ya. Ini bukan URL gitu ya. Ini bukan URL tapi ini kena filter. Kenapa kena filter? Kenapa? Karena di sini ada tanda titik. Tanda titik tadi itu melambangkan semua karakter. Apabila kita hanya ingin melakukan filtering terhadap tanda titik saja, selain tanda titik nggak ingin kita filter. Caranya adalah kita tambahkan escape karakter. Escape karakter itu adalah tanda garis miring terbalik atau backslash. Jadi titik ini menjadi sebuah literally titik. Kita nggak pakai titik ini sebagai regular expression. Sehingga yang terfilter ada dua, www.cyberkarta.com dan cyberkarta.com. Di sini juga mungkin kita ingin tambahkan backslash supaya tidak terjadi ya. Kalau misalkan tanpa backslash, ini ada yang seperti ini ya. Ini ya, tanpa backslash www.cyberkarta.com di sini ini kena filter. Padahal kita hanya ingin cyberkarta.com saja, bukan www.a ya. Makanya kita tambahkan escape karakter. Escape karakter ini akan membuat titik menjadi sebuah literally titik. Lalu sekarang kita akan masuk ke labnya dari TryHackMe. Di sini saya kebetulan udah start mesin ya. Nanti teman-teman start mesin. Kemudian di bagian atas nanti ada pilihan untuk show split view, itu diklik aja. Kemudian nanti teman-teman akan dapatkan satu browser base lab seperti ini. Di sini ada satu folder namanya adalah regex practice. Kita akan belajar menggunakan regex pada folder ini. Kita lihat dulu untuk ini ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Di sini exercise-nya. Di sini sudah ada ini ya, VM-nya udah berjalan di kita. Kemudian kita dipersilahkan untuk menggunakan sebuah tool namanya adalah regexchecker.py yang ada di sini. Namun saya nggak akan menggunakan ini ya, regexchecker. Saya akan menggunakan grep biasa ya, grep dengan regular expression biasa. Jadi sekalian untuk membiasakan teman-teman ya bahwa di Linux itu kita bisa menggunakan regular expression dengan menggunakan terminalnya aja dengan perintah namanya adalah grep. GREP. Oke, jadi di sini kita akan melakukan filtering username. Di sini ada sedikit istilahnya itu rule ya. Kita akan melakukan filter username. Syarat dari username itu adalah alphanumerik.
Minimum 6 karakter, maksimum 12 karakter. Boleh menggunakan upper lower case. Yang pertama kita ini dulu ya. Kita teliti dulu ya alphanumerik. Alphanumerik itu maksudnya adalah kita bisa menggunakan huruf maupun angka. Dan kita bisa menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Yuk kita coba untuk tantangan yang pertama. Di sini pada folder ini saya akan buka ya, open in terminal. Kemudian seperti ini ya. Kita coba ls di sini ada 2 file. Tentu saja yang akan kita cek adalah stringsnya. Coba kita lihat ya, berapa baris stringsnya. WC-L strings. Jadi ternyata di sana ada 138 entry. Jadi kalau kita melakukan cat strings di sini akan ada banyak sekali karakter random dan kadang tidak tidak dibutuhkan gitu. Dan kita juga bisa lihat di sana juga ada email, ada URL, ada username gitu ya. Kita ingin melakukan filtering di sana. Filtering yang pertama adalah filtering untuk username. Oke, kita cermati ini 16 sampai 12 karakter. Oke, yang pertama adalah kita pakai ininya dulu ya, grep -e gitu kan. Kemudian nanti di sini kita masukkan regular expression-nya, kemudian strings gitu. Regular expression-nya akan masuk di sini. Gimana caranya kita melakukan filtering terhadap 6 karakter sampai 12 karakter alphanumerik. Kita mulai di awal dulu ya. Kita harus pakai tanda caret ini untuk memastikan bahwa ini dimulai dengan ini dan harus berakhiran dengan itu gitu ya. Jadi kita akan seperti ini. Jadi kita tambahkan ya, alphanumerik itu huruf A sampai Z kecil. Kemudian kita boleh menggunakan huruf besar A sampai Z besar, itu diperbolehkan. Kemudian 0 sampai 9 gitu ya, kita boleh menggunakan angka. Nah, kemudian kita plus di sini. Kalau plus di sini artinya itu akan sampai belakang ya. Ini akan banyak sekali ya. Ini akan banyak sekali. Bahkan ketika kita menggunakan tanda dolar di sini, ini akan ada banyak sekali ya. Coba kita hitung ada berapa. WC-L untuk ngitung. Itu total ada 45. Jadi kita ingin batasi ya. Karakter ini sebanyak 6 sampai 12 karakter. Gitu. Bukan sampai terakhir ya. Bukan yang panjang-panjang. Di sini kan ada yang sangat panjang nih ya. Ini tidak masuk harusnya. Gitu ya. Ataupun ada yang sangat pendek gitu, harusnya juga tidak masuk. Jadi kita tambahkan syarat di sini 6 sampai 12 karakter. Kemudian jangan lupa tanda dolarnya. Maaf, ininya tanda plusnya kita hilangin. Nah, setelah tanda plusnya dihilangin, kita total hanya dapat 8 karakter aja. Coba kita lihat. Di sini, ini adalah user yang sifatnya itu relevan atau ini ya, sesuai dengan filter yang ditentukan. Filternya seperti ini. Totalnya adalah 8. Kemudian di sini ada satu username yang mengandung karakter yang bisa dibaca, kemudian ditambahkan dengan angka. Apa itu? Kita bisa lihat di sini ada user 35 ya, user 35. Oke. Jadi untuk filtering username sudah done, sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan filtering terhadap email. Filtering terhadap email di sini
ini ya. Jadi harus apa, add apa, dot apa gitu kan. Dan dotnya ini atau TLD-nya, top level domainnya itu harus .com. Jadi kita udah tahu syaratnya itu adalah di bagian belakang harus .com. Kemudian email itu menggunakan apa, add apa. Kemudian .com gitu. Oke, kita melakukan grab lagi sekarang. Minus E, kemudian di sini strings. Nah, sekarang di sini kita masukkan ininya ya. Jadi di email itu harus ada add sesuatu ya. Add gmail.com misalkan ya. Nah, ini ada dua ya menggunakan @gmail.com gitu. Tapi di situ juga nggak kena filter ya. Artinya di depan kita tambahkan titik plus gitu ya. Titik plus @gmail.com. Nah sekarang semuanya udah merah. Artinya Breezy dan badyeti@gmail.com itu kena filter. Kalau yang tadi sebelum kita tambahkan titik plus hanya @gmail.com-nya aja yang kena filter. Oke, jadi kita bisa bermain-main nih di sini. Kemudian Gmail-nya kita ganti ya. Kan ada email kan nggak cuman Gmail aja ya, tapi bisa sesuatu ya. Bisa yang lain. Jadi kita tambahkan titik plus lagi di sini. Titik plus gitu ya. Titik ini .com ini titiknya kita ingin titik ini sebuah literally titik. Jadi kita escape karakter. Jadi bentuk regular expression-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ada breezy@gmail.com, lewisham44mj.com. Wah, ternyata yang buat challenge fansnya F1 ya. Terus kemudian ada Johnny the Sinner, Badyeti, maximaxfatbull.com. Oke, ini juga F1. Ini ada JK Labada @tryhackme.com, Johnny the Sinner @yahoo.com, hunter4kcanary.com, Hussein Volt hotmail.com, kemudian Mackie Mark @tryhackme.com, Battery Voltas @alpha.com. F1 lagi nih. Oke, di sini kita bisa hitung ya, WC minus L itu total ada 11. Berapa ada 11 yang kena filter. Semoga benar. Oh ya, benar ya. Kemudian kita ingin mencari pertanyaan yang kedua, how many unique domains gitu ya. Ya, teman-teman bisa ini ya, secara manual gitu ya. Ini dihitung ya. @gmail.com dihitung 1 2 3 dihitung secara manual. Tapi kasusnya nggak selalu seperti itu. Bisa jadi filter yang muncul itu nggak hanya 11 baris saja, bisa jadi ratusan. Kita ingin melakukan filteringnya itu secara otomatis. Jadi kita bisa hasil dari tadi ya, hasil dari grab ini ya, hasil dari grab ini kan hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan ke input lain, ke komen lain sebagai input, yaitu komen cut, kemudian minus D, kemudian add gini ya, kemudian F2. Maksudnya adalah kita membagi kita membagi breezy@gmail.com itu menjadi dua. Dengan dipisah tanda add. Jadi breezy dan gmail.com gitu. Kita pisah menjadi dua tabel lah istilahnya. Breezy dan gmail.com. Kita pisah dulu. Coba hasilnya ini akan menjadi seperti ini. Tuh kan? Dipisah antara 1 dan 2. Nanti teman-teman mainkan di F-nya ini ya. Kalau F-nya 1 nanti adalah field yang pertama, yang breezy-nya. Kalau F-nya ini kita pakai 2, ini akan TLD-nya yang kena filter atau top level domain-nya. Nah, step pertamanya ini sudah done ya. Step pertamanya udah done, kita dapetin TLD-nya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita sortir itu. Sort kayak gini. Jadi sort itu maksudnya diurutkan.
Nah, oke, diurutkan. Jadi kita akan makin jelas ya untuk menghitung jumlah unit TLD di sini. Kemudian sekarang kita tambahkan unit. Nah, unique ini hanya bisa dilakukan setelah datanya itu disortir. Kalau teman-teman melakukan unique, perintah unique ini sebelum datanya disortir, teman-teman nggak akan dapat hasil seperti ini. Jadi hasil ini adalah hasil total berapa TLD yang sifatnya itu unik. Sifatnya itu unik. Ini ya, berapa TLD yang terdaftar di sini kita bisa lakukan hitung dengan cara seperti ini. Kemudian kita hitung barisnya WC-L sekarang. Totalnya ada 8 ya, ada 8 ini. Oke, lalu kita jawab di sini total ada 8 unik. Kemudian filtering email ya, domain yang digunakan pada Lewisham 44 ya, domain emailnya itu berapa? Kita hilangin WC-L-nya sampai unik ini. Atau nggak usah sama sekali ya, kita hapus sampai ini ya, sampai strings ini. Di sini Lewisham 44 menggunakan @amj.com ya, amj.com Mercedes. Kemudian domain yang digunakan oleh Maximax ya, Maximax ini menggunakan Fatful. Kemudian email yang menggunakan domain name hotmail.com. Ini Hussein Fault. Kemudian sekarang filtering URL. Sudah selesai untuk filtering emailnya. Kita masuk ke dalam filtering URL. Nah, di sini juga ada syarat khususnya, yaitu harus dimulai antara menggunakan HTTP atau HTTPS. Jadi harus menggunakan HTTP atau HTTPS di depannya. Kemudian ada beberapa URL yang menggunakan www. Jadi www ini akan menjadi optional. Kemudian TLD ini harus ada. Oke. Challenge accepted. Grab -e string. Sekarang kita mainkan di sini ya. Harus dimulai dengan HTTP atau HTTPS. Kita bisa menggunakan seperti ini, HTTP atau HTTPS. Di depannya ya. Di depannya harus menggunakan ini. Kemudian selanjutnya itu kita boleh menggunakan www atau tidak menggunakan www. Jadi kita buat grup lagi ya, grup seperti ini, www dot gini ya, dotnya kita escape ya, dan kita buat ini menjadi optional. Jadi awalnya itu boleh harus ada HTTP, HTTPS, tapi www-nya itu optional. Kemudian di sini setelah itu karakter apapun. Setelah www itu karakternya itu apapun. Terserah apapun. Namun diakhiri dengan TLD ya, atau top level domain. TLD. Di sini TLD-nya nggak harus .com aja sih. Kalau kita lihat ya, nggak ada ketentuan nih harus .com. Nggak seperti email yang di atas tadi yang harus .com. TLD di sini bisa kita gunakan apapun. Kita bisa gunakan apapun untuk TLD di sini, artinya kita tambahkan ya tanda titik ya, kan dot sesuatu ya, misal kan harusnya di sini .com ya, atau apapun gitu kan. Dotnya kita escape, kemudian kan di sini nggak harus .com, jadi kita bisa tambahkan seperti ini, kemudian kita tambahkan seperti ini. Gitu. Seharusnya ini sudah oke. Kita lihat. Nah, ini dia yang kita maksud. Pets.com bla bla bla, horsesample.com bla bla bla. Ini adalah
eh, yang kita dapatkan dari regular expression yang tadi, kita hitung WC minus L, kita hitung totalnya ada 16. Kemudian filter ya, berapa yang dimulai dengan HTTPS gitu. Caranya mudah ya, kita nggak usah pakai cut, kita hilangkan aja HTTP di depan ya. Artinya kita ingin mengambil yang HTTPS doang. Totalnya ada 7. Kalau misalkan kita buka, apa aja itu? Nah ini ya, semua yang dimulai dengan HTTPS. Totalnya ada 7 ya. Dan kita sudah menyelesaikan untuk tantangan ini, tantangan untuk filtering menggunakan regular expression. Teman-teman juga bisa lanjutkan lagi jurnalnya teman-teman di sini, Linux Fundamental. Ini juga karena banyak sekali ya perintah-perintah Linux yang tadi kita gunakan untuk mengambil atau menggunakan regular expression untuk melakukan filtering pada konten dari sebuah file. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang validasi input yang dimaksud ya. Tadi kita kan fokus banget ke bagaimana cara menggunakan regular expression. Aplikasinya di sini adalah untuk dipakai sebagai validasi input. Nah, salah satu contohnya di sini, pada HTML5 kita bisa menggunakan client-side input validation. Contohnya seperti ini, ketika kita punya teks atau formulir nama, kita bisa tentukan minimal berapa karakter, maksimal berapa karakter. Kemudian begitu pula pada birthday atau date, sorry. Pada input tipe date atau tanggal, kita bisa tentukan minimum dan maksimumnya. Itu adalah validasi input. Kemudian di sini salah satu contoh lagi adalah validasi input dengan menggunakan regular expression. Artinya harus diakhiri dengan pattern tryhackme.com gitu. Harus diakhiri dengan pattern tryhackme.com. Dan di sini juga ada ya validasi input menggunakan regular expression. Jadi https tryhackme.com, kemudian room, kemudian di sini alphanumeric, bisa lowercase ataupun uppercase. Kita masukkan ke sana. Dan yang cukup melelahkan itu sebenarnya adalah free form field gitu ya. Jadi contoh free form field itu adalah formulir yang dipakai untuk misalkan bikin blog, kolom komentar, tweet gitu ya. Jadi kita bisa free apa saja di sana. Itu bukan merupakan apa ya? Tidak bisa divalidasi dengan cara seperti ini, dengan cara yang strict seperti ini. Kalau tweet misalkan kita punya batasan ya, misalkan 255 karakter, itu batasannya misalkan. Nah, batasannya hanya seperti itu, tapi yang masuk ke sana itu bisa angka, bisa huruf, bisa tanda baca, bisa email, bisa apapun, itu adalah free form field. Jadi kita juga perlu untuk berjaga-jaga terhadap free form field ini. Terus tipe validasi input yang selanjutnya adalah validasi pada server. Validasi pada klien, kalau validasinya hanya tekniknya seperti ini aja, kalau tekniknya hanya seperti ini aja, itu bisa di-bypass dengan banyak sekali tool. Tool proxy seperti Burp Suite ini bisa nembus validasi input seperti ini kalau misalkan menggunakan client side. Tapi kalau misalkan validasi input itu ada di server, itu bypassnya akan jauh lebih sulit. Jadi kita bahas dulu ya untuk free form field tadi yang udah kita sebutkan sebelum kita menggunakan server atau kita membahas server validation. Jadi free form field ini merupakan risiko tersendiri ya. Kalau punya di dalam web itu risiko tersendiri. Jadi benar-benar pastikan free form field ini adalah sesuatu yang ada value-nya bagi kamu. Kenapa kamu ingin mempublish free form field ini kepada khalayak umum gitu? Karena ini sebenarnya ada risiko di sana. Kita pernah membahas ini ya, bahwa kita sebagai pemilik layanan web, kita nggak bisa istilahnya 100% percaya pada
input yang dimasukkan oleh user. Kita benar-benar harus filter di sana. Karena banyak sekali ya, hampir mungkin 90% lebih teknik serang pada web itu menggunakan user control input gitu ya. Apapun yang bisa dikontrol oleh si user sana itu bisa menjadi attack vector bagi website kamu. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan ya, apakah itu penting, apakah konteksnya penggunaannya, terus bagaimana data tersebut yang akan diinputkan akan diproses oleh aplikasi. Itu juga perlu teman-teman pertimbangkan bagaimana teknik filtering yang ingin teman-teman lakukan untuk itu. Sedikit contoh, di sini ada laporan bug dari Ish Hacker dari HackerOne. Ini adalah sebuah free form field ya. Ini semacam produk ya, untuk memasukkan produk ke sana ya, ke Shopify. Di sini ternyata ada celah ya, cross-site scripting. Artinya di sini filteringnya masih kurang bagus sehingga cross-site scripting ini sampai berjalan, dan kalau nggak salah di sini dia mendapatkan bounty sekitar $1.000 ya untuk celah seperti ini. Jadi benar-benar ya, input filtering itu apapun input dari user itu bisa dipakai ya. Kolom input dari user itu bisa dipakai untuk nyerang webnya itu sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin benar-benar filtrasinya bagus ya, atau webnya aman, bisa juga fokuskan di sana. Apa yang diinputkan oleh user pada layanan web kamu. Dan sedikit disclaimer juga, yang tadi itu adalah celah cross-site scripting, itu adalah stored XSS. Untuk melakukan mitigasinya itu nggak sekedar dari validasi input aja. Jadi untuk melakukan mitigasinya itu juga perlu pada level browser. Ya, contoh pada HTTP header dengan menggunakan CSP atau Content Security Policy dan CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Jadi gitu dulu untuk hari yang ke-17. Kita kembali lagi di next video pada tantangan hari ke-18.